warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Imamah MPD. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Pancasarjana Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor Induk Dosen Nasional INIDN 0412038903 dengan jabatan fungsional akademik saat ini adalah lektor. Saya sebagai dosen tetap di Fakultas Pascasarjana Program Magister Anak Usia Dini bertekad untuk menjadi motivator sekaligus fasilitator untuk membantu mahasiswa mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang profesional dan berwawasan luas serta berkarakter. Selain itu, saya juga memiliki visi yang sesuai dengan misi Magister Pendidikan Anak Usia Dini Pancasakti Bekasi, yaitu adalah membantu mahasiswa menjadi yang berprestasi gemilang dalam memperdayakan masyarakat. Saya sebagai seorang dosen memiliki kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang pertama adalah pengajaran. Dalam pengajaran, saya menggunakan metode DID, Delivery, Interaction, and Assessment. Tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu publikasi ilmiah, dengan kode mata kuliah MPAUD 272 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian lulusan atau CPL, yaitu yang pertama S1, mampu menganalisis secara kritis konsep metodologi penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian dalam bidang pendidikan anak usia dini sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian yang kreatif, inovatif, dan berbasis multikultural. Yang kedua, mampu merumuskan perkembangan anak usia dini dalam multi perspektif melalui berbagai studi dan riset yang sebagai pijakan untuk mengembangkan atau menentukan ilmu dan praktek di PAUD yang inovatif dan teruji. Seiring dengan itu juga ditekankan untuk capaian lulusan yang dimiliki oleh Magister Pancasarjana Universitas Pancasakti Bekasi mampu menelaah berbagai sistem kebijakan PAUD sebagai dasar dalam melakukan penelitian untuk mengembangkan atau menentukan keilmuan guru dari berbagai sisi yang baru dalam teori dan praktek anak usia dini yang inovatif dan teruji. Yang ketiga yaitu mampu menelaah sebagai sistem kebijakan PAUD sebagai dasar dalam melakukan penelitian untuk mengembangkan atau menentukan keilmuan baru dalam teori dan praktek pendidikan anak usia dini yang inovatif dan teruji. P5 yaitu mampu menganalisis wawasan penelitian yang relevan dengan pendidikan anak usia dini sebagai dasar dalam memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan umat melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin dalam rangka mengembangkan atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, dan seni. Mata kuliah publikasi ilmiah ini juga menekankan kepada mahasiswa dengan capaian, yaitu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah. Hal ini juga sebagai literasi agar
menciptakan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk yang lainnya yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Rancangan pembelajaran semester ini juga memiliki capaian atau kemampuan umum, yaitu mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahlian dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahlian. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumentasi saintifik secara tanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. Yang ketiga adalah kemampuan umum yang harus dimiliki oleh mahasiswa melalui mata kuliah publikasi ilmiah ini adalah mampu mengidentifikasi bidang keilmuan menjadi objek penelitian dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Yang selanjutnya dalam RPS ini memberikan edukasi dan literasi agar mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis melalui penelitian ilmiah, menciptakan desain atau karya seni dalam bidang keilmuan pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sebagai salah satu bidang keahlian dan menyusun konsepsi ilmiah di dalam kajian berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Selain yang sudah saya sebutkan tadi bahwasanya ada CPL, CPMK, dan sub-CPL, maka ditekankan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah publikasi ilmiah ini mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan atau proceeding nasional atau internasional, jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi. Dari CPL, CPMK, dan sub CPMK ini dibagi menjadi 12 topik pembahasan, di antaranya yang pertama, mahasiswa mampu dan memahami struktur artikel ilmiah, mencari informasi jurnal, pemilihan jurnal, dan mengenai gaya selingkung yang ada di dalam OJS atau jurnal. Yang ketiga adalah membandingkan, menganalisis, dan memilih petunjuk penulisan artikel ilmiah di tingkat nasional dan internasional yang bereputasi. Yang selanjutnya, memilih judul artikel, menulis abstrak, dan menentukan kata kunci. Yang selanjutnya adalah dapat melakukan atau memahami pola panduan-panduan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dan yang keenam adalah mampu menggunakan dan menerapkan bagaimana cara melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi dalam artikel atau karya tulis ilmiah dengan kuantitatif, kualitatif, mixed method, serta research and development. Yang ketujuh adalah mengolah data. Mahasiswa ditekankan dengan topik ini dapat mengolah data menggunakan berbagai software analisis dan menulis bagian hasil penelitian. Yang kedelapan, mahasiswa penulisan bagian pembahasan hasil penelitian. Jadi dalam topik ini, mahasiswa sudah bisa bagaimana mengolah hasil dari penelitian tersebut. Yang kesembilan, topik yang kesembilan ini adalah penulisan bagian dari simpulan dan rekomendasi. Jadi di dalam struktur karya tulis ilmiah, selain ada pendahuluan, metodologi, dan abstrak, di situ ada yang namanya simpulan dan rekomendasi.
Dan yang ke-10, topik pembahasan dalam publikasi ilmiah ini juga penulisan rujukan atau sitasi dari referensi yang relevan dengan menggunakan software referensi. Software referensi itu banyak macamnya, seperti Mendeley dan Footnote dan sebagainya. Topik yang ke-11 adalah mengevaluasi artikel orang lain, memberikan masukan artikel orang lain setelah kita membacanya, memperbaiki artikel sendiri. Dan topik yang terakhir adalah pengiriman artikel ke pengelola jurnal, baik itu melalui panitia seminar atau secara direct kepada pengelola jurnal itu sendiri. Topik yang ke-12 yang terakhir adalah topik hal ini juga topik yang ke-12. Dari ke-12 topik ini yang telah saya sebutkan tadi, dilaksanakan sebanyak 15 kali pertemuan, yang mana pertemuan yang ke-1 sampai 7 adalah sebelum UTS, dan 8 sampai 15 adalah pertemuan sebelum UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu menggunakan DID. Yang pertama adalah delivery, bagaimana dalam penyampaian materi perkuliahan, sajian materi pembelajaran kepada mahasiswa menggunakan PowerPoint yang ditampilkan kepada mahasiswa sebagai bahan diskusi dan bahan rujukan bagi mahasiswa untuk menganalisis berbagai topik. Yang selanjutnya, dalam pembelajaran yang saya terapkan juga menggunakan pendekatan SCL, yaitu Student Learning Center, atau pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Pendekatan ini memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk aktif dan berinteraksi di dalamnya melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai penugasan dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang selanjutnya adalah interaction atau interaksi. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya sering memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, menyanggah, ataupun menambah dari pembahasan-pembahasan yang saya sampaikan. Hal ini juga bisa diterapkan di kelas, bagaimana mahasiswa berinteraksi sesama teman di kelasnya. Selain itu juga saya memanfaatkan teknologi yang termutakhir sekarang sebagai pembelajaran atau media pembelajaran yang saya gunakan, seperti aplikasi Zoom, WhatsApp Group, dan Learning Management System, sehingga pembelajaran lebih hidup walaupun menggunakan media virtual selain dari kita berinteraksi di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah assessment atau penilaian. Saya sebagai seorang dosen melakukan penilaian secara objektif, mengikuti arah-arah kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Magister Pasca Sarjana Pancasakti Bekasi dengan indikator penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah bobot kehadiran, yaitu 15%, dan yang kedua adalah penugasan dengan bobot penilaian 20%, dan yang ketiga adalah UTS yang diberikan kepada mahasiswa di pertengahan semester dengan bobot sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah UAS. Saya memberikan UAS sesuai dengan arah kebijakan pasca sarjana, yaitu bobot 35% setelah menyelesaikan semua pertemuannya. Untuk penugasan diberikan yaitu yang pertama penugasan kuis atau tugas kelompok, sedangkan UTS dan UAS yaitu dengan project based learning. Di sini saya memberikan mahasiswa tugas yaitu membuat artikel
artikel ilmiah yang berkaitan dengan tren pendidikan anak usia dini yang terjadi sekarang, atau dengan isu-isu kritis yang ada di dalam dunia pendidikan anak usia dini, agar bisa nantinya di kemudian hari dapat dipublikasikan ke dalam jurnal nasional ataupun jurnal internasional untuk menunjukkan capaian yang dihasilkan selama mengikuti perkuliahan publikasi ilmiah ini, sehingga bisa dilihat apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan publikasi ilmiah dengan hasil artikel yang nantinya bisa masuk ke dalam jurnal atau lembaga jurnal internasional maupun nasional. Ini adalah contoh bagaimana saya mendelivery atau memberikan penyampaian materi serta berinteraksi di dalam kelas pada saat pembelajaran publikasi ilmiah, dan memberikan semacam pertanyaan kuis ataupun penguatan kepada mahasiswa tentang apa yang telah saya sampaikan melalui topik-topik di setiap pertemuan. Abstrak menurut Frederick bahwasanya adalah suatu representasi yang tak hanya ringkas namun juga begitu akurat terhadap isi karya tulis ilmiah tersebut. Apa sih struktur abstrak? Struktur abstrak yang pertama adalah memberikan informasi umum tentang penelitian yang telah kita lakukan atau latar belakang dari penelitian kita. Yang kedua adalah memuat tujuan yang telah kita lakukan. Yang ketiga adalah alasan melaksanakan penelitian tersebut. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan, dan yang kelima, temuan dari adanya penelitian tersebut, dan yang keenam adalah kata kunci yang terdiri dari 3 kata atau gabungan kata. Struktur abstrak yang pertama dari penjelasan ini memuat latar belakang, bahwasannya latar belakang merupakan bagian yang berisi alasan topik atau subjek penelitian yang dipilih. Struktur ini menjelaskan tentang masalah yang diteliti, teori serta metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagian ini penting untuk dituliskan agar pembaca bisa memahami garis-garis besar dari topik yang diangkat dalam karya ilmiah. Sebagian latar belakang dalam abstrak adalah rangkuman dari subbab latar belakang yang ada dalam artikel. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah bagian yang berisi maksud yang disusun suatu karya ilmiah, biasanya berupa pertanyaan yang akan dijawab pada bagian kesimpulan setelah penelitian ini berakhir. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah bagian yang menjabarkan teknik atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikaji. Pada bagian ini ditulis secara ringkas mengenai pendekatan, jenis, dan objek penelitian, serta metode pengumpulan dan analisis data. Terangkan apa metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Metode penelitian bisa berupa eksperimental atau studi pustaka, dan juga dapat menambahkan metode analisis data yang digunakan dalam karya tulis tersebut. Yang keempat adalah hasil penelitian. Hasil penelitian adalah bagian yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditemukan sebelumnya. Hasil penelitian ini harus didasarkan pada temuan yang diperoleh dari subjek penelitian. Jelaskan juga secara ringkas. Hasil dari penelitian dapat menambahkan data berupa angka atau penjelasan deskriptif terkait hasil penelitian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam bagian ini maksudnya dapat pula dimasukkan rekomendasi maupun saran terhadap penelitian berikutnya, tulisan simpulan dari penelitian atau makalah yang secara ringkas. Dan yang tak lupa pula, komponen yang keenam adalah kata kunci. Kata kunci juga sering disematkan
di bagian akhir abstrak. Jika makalah atau karya tulis ilmiah akan diterbitkan ke halayak umum melalui jurnal, melalui lembaga-lembaga artikel ilmiah atau lembaga-lembaga publikasi ilmiah, bisa juga menambahkan kata daftar kunci di akhir abstrak. Kata kunci ini harus merujuk kepada elemen terpenting dari penelitian untuk membantu pembaca menemukan masalah-masalah selama pencarian di literatur. Yang perlu ditekankan untuk karya tulis ilmiah, membaca cepat dalam karya tulis ilmiah itu juga penting untuk mendapatkan hasil apa yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Membaca abstrak terlebih dahulu dimulai dengan semua informasi kunci biasanya terdapat dalam abstrak. Abstrak memudahkan kita untuk menentukan apakah artikel tersebut sesuai atau merujuk kepada kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Selain itu, membaca abstrak juga memberikan wawasan tentang latar belakang masalah, sampel penelitian, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian, dan implikasi yang ada di dalam jurnal atau artikel ilmiah. Dengan fokus pada abstrak, kita dapat menghemat waktu dalam menentukan atau memberikan relevansi artikel sebelum melibatkan diri dalam membaca lebih lanjut ke dalam artikel tersebut. Yang kedua adalah teliti membaca metodologi penelitian. Sebelum dan sesudahnya, setelah abstrak dibaca, langkah selanjutnya adalah memahami secara rinci metode penelitian yang digunakan. Informasi ini krusial atau menilai validitas yang dalam keadaan hasil penelitian. Memahami langkah-langkah yang diambil oleh peneliti, jenis data yang dikumpulkan, serta alat analisis yang dipilih. Pembaca dapat menilai apakah pendekatan yang digunakan sudah sesuai diambil oleh peneliti, jenis data yang dikumpulkan, serta alat dan analisis statistik yang diterapkan. Dengan memahami metode penelitian, pembaca dapat menilai apakah pendekatan yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan penelitian dan apakah hasilnya yang dapat divalidasi dengan instrumen yang dipakai. Selanjutnya, membaca kesimpulan dengan sangat cermat sekali. Setelah memahami abstrak dan metodologi penelitian, perhatikan kesimpulan penelitian. Kesimpulan memberikan gambaran singkat tentang hasil utama dan implikasi penelitian tersebut. Fokus pada bagian ini dapat membantu kita memahami kontribusi penelitian terhadap pengetahuan yang sudah ada. Perhatikan juga apakah kesimpulan sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang diuraikan dalam abstrak. Simpulan membantu menyusun gambaran keseluruhan tanpa harus membaca keseluruhan artikel, sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang telah diteliti oleh peneliti melalui abstrak dan simpulan yang telah dibuat. Perlu ditekankan kembali apa yang saya jelaskan dari tadi, bahwasannya abstrak adalah ringkasan komprehensif dari sebuah karya ilmiah yang berisi inti permasalahan, inti pembahasan melalui latar belakang, cara penelitian, dan metodologi penelitian, hasil yang diperoleh dari penelitian. Abstrak dapat ditulis dalam bahasa Inggris dan bisa ditulis dalam bahasa Indonesia jika itu kita mau publikasikan ke jurnal yang berbahasa Indonesia. Dan biasanya yang tidak boleh lebih juga, abstrak terdiri dari 250 kata, akan tetapi setiap OJS atau lembaga jurnal itu memiliki ketentuan masing-masing yang disebut dengan gaya selingkung. Nanti kita bisa pelajari selanjutnya tentang gaya selingkung dan yang lainnya.
sehingga abstrak itu memberikan gambaran. Jadi orang yang ingin mengetahui isi keseluruhan dari karya tulis ilmiah atau dari tulisan ilmiah, jurnal dan segala macamnya bisa terlihat dari membaca abstrak dan simpulan. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, begitu tentang abstrak. Nah, nanti kita coba dan mempraktekkan bagaimana membaca abstrak yang baik dan benar untuk mendapatkan informasi dari sebuah tulisan dan karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal atau OJS lembaga-lembaga di kampus dan lembaga-lembaga lainnya. Baik, Bunda Irma, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya coba merangkum dari apa tadi yang sudah Ibu sampaikan. Intinya adalah abstrak itu merupakan ringkasan dari suatu artikel ilmiah yang mana di dalamnya itu terdiri dari 200 sampai 400 kata. Yang termasuk juga di dalamnya adalah beberapa bagian struktur, yaitu ada latar belakang, kemudian ada juga tujuan penelitian, kemudian ada juga metode penelitian, kemudian ada juga hasil penelitian. Selanjutnya akan dibahas juga mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudah kita lakukan. Dan biasanya pada abstrak itu juga akan digambarkan ada kata kunci ya. Jadi kata kunci itu adalah kata yang disampaikan oleh penulis yang berupa hanya 2 atau 3 kata saja yang mewakili dari hasil penelitian tersebut. Oke, terima kasih Bu Arni atas jawabannya. Kalau mungkin Pak Robi mau menambahkan? Ya, tadi yang terkait kata kunci tadi ya. Kalau menurut saya dari penjelasan tadi, kalau kunci itu adalah frasa yang mewakili topik dari penelitian yang dibahas. Misalkan pengaruh game GTA terhadap agresif anak usia dini. Jadi kata kuncinya agresif, terus game ya. Masuk kata? Dua ya. Anak usia dini. Nah, mungkin itu. Jadi kata kunci itu kata atau frasa yang mewakili topik yang diteliti. Oke, jadi kata kunci itu adalah frasa yang mewakili topik yang diteliti. Oke, terima kasih atas jawabannya. Demikian contoh pembelajaran yang saya lakukan ketika memberikan mata kuliah di kelas, serta bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat luas pada umumnya.